Lawu tuh selalu punya cerita tersendiri buat gue. Di Lawu, gue pertama kali mendaki bareng seseorang yang kini udah jadi istri gue. Di Lawu, gue pertama kalinya kenal ada yang namanya Pasar Dieng. Dan di Lawu pula, pertama kalinya dalam sebuah pendakian gunung, gue ngeliat segerombolan orang dengan baju putih dari atas ke bawah pada waktu dini hari. Di Lawu pula gue diomelin sama ibu-ibu yang kita kenal bernama Mbok Iem. Dan sekarang ini gue kembali dengan momen seperti saat pertama kali gue kesana. Iya, pas 1 Suro. Sekarang jam 19.16 baru sampai di kaki gunung Jebol Sewu. Udah sampai dari tadi sih, sibuk nyari parkirnya aja. Lagi rame banget kondisinya. Sekarang jam 3.27, masih di pintu masuk base camp. Mulai start pendakian. Mungkin 3.30 baru pada jalan. Doakan kan. Masuk angin itu karena apa, keringat kita tertahan ya, pori-pori kita jadi ya, dipanasin dulu. Paling enggak kan karena sini masih landainya landai ya agak gitulah makanya, tapi nggak usah buru-buru, ntar kalau udah nyampe pos 1 itu kan udah mulai trap. 3.55 tadi angkat start pendakian. Luar biasa. Belum dari gue. Ya. Mas bayangan.
Sampai di pos 1. Jalur sendiri dari base camp sampai entah itu ke pos 1 atau mungkin ke pos 2 itu bisa dibilang jalurnya panjang, agak menanjak treknya. Ya masih enak lah untuk dilalui. Pos 1 menuju pos 2 jam 5.26. Cerah banget cuy. Jalur Cemoro Sewu sendiri dikenal dengan trek berbatunya. Dari atas sampai ke Sendang Derajat, bahkan beberapa jalur menuju puncak itu bakalan ketemu dengan trek berbatu. Dan buat beberapa sobat mungkin dengkulnya kurang cocok ya sama trek-trek kayak gini ya. Jadi ketika naik atau turun lewat jalur seperti ini, beberapa sobat mungkin akan merasakan dengkulnya bergetar. Ya makanya jangan kebanyakan sob. Canda. Iki jalur pos 1 menuju pos 2. Biasanya hawa-hawa wah.
Tendamu, Mas. Halo, Pak. Hari. Jangan lihat bentuknya, lihat tenaga dalamnya. Jam 7.21 sampai di pos 2. Lalu tidur jam berapa? Baru tergeletak udah tidur. Yang patut diingat dari keberadaan warung di Lawu itu sendiri, nggak semua momen warung itu buka ya sob. Jadi ada beberapa warung yang mungkin momen-momen tertentu aja, kecuali mungkin beberapa warung yang di puncak ya, seperti Mbok Yem itu kayaknya buka setiap saat ya. Jalanan dari pos 2 ke 3, trek terus menanjak. Untuk persediaan air sendiri kalian bisa nyetok mulai dari bawah. Di dekat base camp tuh ada tempat untuk ngambil air. Kalaupun mau beli air mineral juga udah banyak situ warung-warung. Dan kalaupun kalian ingin misalnya kepikiran mau beli di warung di perjalanan, kalian baiknya tanya dulu sama penjaga pos pendakian, warung-warung itu misalnya di pos 1 dan pos 2 itu buka atau enggak. Takutnya mereka lagi tutup, karena kalian akan ketemu sumber air lagi itu di Sendang Derajat sama Jolotundo, itu jauh lah, sekitar pos 5 lebih. Ya baik-baiknya kalian nyetok air lah. Tapi kalau kalian pede bisa sampai atas itu ya tenang aja, sana udah ada Mbok Yem. Udah di antara pos 2 sama pos 3. Jalur yang di sini tuh yang paling dikenal tuh dari pos 2 tuh nanjak terus. Tapi lebih dekat daripada jarak pos 1 pos 2. Nggak tahu nih nanti mau ketemu, katanya ada longsoran baru kan kemarin ya. Entah tahun ini apa tahun kemarin yang longsoran itu. Mau cepet sampai. Lawu via Cemoro Sewu tuh enaknya pos-posnya tuh udah berbentuk bangunan semi permanen gini ya, jadi enak buat tempat berteduh atau istirahat. Namun patut dicatat dan diingat sama kalian semua sob, jangan sampai mendirikan tenda di dalam bangunan tersebut, kecuali ada keadaan yang sangat darurat, sangat darurat. Jalanan dari pos 2 ke pos 3. Matahari api. Berapa bro? 3. Itu nih kelihatan nih udah. Lumayan nih. Tap. Sampai pos 3. Mas harus diulang. Mari Pak. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
sekarang posisi udah di pos 3, lagi pada istirahat. Tadi nyampe sih jam 8.54an, sekarang udah jam 9.19. Tarik napas dulu. Ya tinggal berapa was lagi, tapi kayak yang udah pernah ke laut pasti tahu, tanjakannya tuh dari 3 itu udah lumayan, gigi 1 terus. Ya perkiraan siang udah sampai lah, insya Allah. Mereka apa mas? Ureo. Karimun. Jalanan dari pos 3 menuju pos 4. Jangan-jangan ketemu bapak di bawah ya? Enggak, udah turun lagi aja. Jam 4 besok. Ini naik mau naik ini turun. Monggo. Main datar guys. Nah ini udah mulai kelihatan bekas-bekas longsoran ya. Itu sebenarnya juga tanda bahwa kalian tuh sebenarnya udah deket dengan pos 4. Mari. Jalur 3 ke 4 banyak perubahan nih akibat longsor. Tadi dapat banyak pesan dari teman-teman pendaki yang lain. Kalau misalnya lewat jalur pos 4 itu jangan lama-lama dan gak boleh stay lama-lama sih, karena emang bekas jalur longsor.
Jadi nanti kita lihat dulu ya kayak gimana nya. Oke, ini. Oke. Tinggi Indonesia dari S3 Jalan 4 Gunung Lawu. Capek. Coba deh. Lanjut, Pak. Ayo cuman gambarku aku bagus aja nih. Puncak raya. Iku pos 4 no. Itu ada tulisan pos 4 no. Cek no. Jauh. Masih ntar dulu pos 5 dulu kita lewatin. Iya, jam 2 nggak nyampe. Iya, paling lama tuh jam 2. Jam 2 lah. Jam 2 makan, foto, tidur sampai jam 2 subuh berangkat. Berangkat kemana? Jalur pos 4. Itu pos 4. Banyak perubahan sih. Kemarin sejak longsor. Luar biasa perjuangan bapak-bapak bertahan ini relawan buat betulin jalur ini. Luar biasa. Pos 4 sekarang nggak boleh mendirikan tenda. Kondisinya Bagus caranya kudune, Mbak. Jam gitu. Aja jangan turun. Tungguin bunda sama kakak di situ. Nah, ini. Biar bos orang ini. monggo. Mangga mas. Yo, silakan. Yo, silakan. Idenya mantap mas. Monggo, Pak. Ih, udah di pos 4 Gunung Lawu. Nggak apa-apa mas. Jalur 4 ke 5. Mantap. Empat ke 5. Ayo mas. Mari Mas. Yuk silakan.
Oh, silakan. Huh. 15 orang di bawah udah. Udah jalan semua. 11. Ya Pak, salam kenal Pak. 11 orang. Halo Pak. Halo Bang. Gampang ah. Yuk. Yuk. Makasih ya Pak. Pak lagi. Bang. Hati-hati tebing curam. Sampai pos 5 ya? Hah? Landai mana? Pemandangan dari pos 4 ke pos 5. Mantap jalurnya jalur menuju pos 4 ke pos 5. Ya sebentar lagi sih tapi katanya landai. Alhamdulillah landai guys. Sebentar viewnya cakep, bukan pantun ya tuh.
Mari Pak. Masih di jalur pos 5 menuju Sendang Derajat. Let's go. Kita mau lari. Coba. Ayo kita lari demi pemirsa. Tut, tut, tut. Arah puncak. Weng. Yuk. Iki dia Sendang Derajat. Hah, ini Sendang Derajat. Gitu. Dulu. Cari aja tenda itu. Mau Lukas. Oh, no. Itu ya? Iya. Nah, soal air di Sendang Derajat, emang pada musim tertentu, terutama pas musim kering sih, itu airnya emang nggak ada malah. Bahkan dulu di 2009 saya kesini, itu setetes demi setetes ngantrinya panjang bener. Ini masih mending ada beberapa yang bisa digayung, tapi dengan catatan juga airnya kalian harus bawa penyaring sih sebaiknya, karena air lagi kering sendiri kotornya kayak gitu. Coba Mas liatin Mas botolnya. Soal satu suro itu balik lagi sih, itu keyakinan orang masing-masing ya, tradisi yang ada dan harus kita hormati. Dan di laut itu salah satu yang paling ramai setahu saya. Kalau ini beberapa goa ya, kalian tahu sendiri lah. Suruhan sendiri itu tradisi turun-temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa hingga sekarang. Suruhan itu dilakukan setiap tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Muharram. Tradisinya sendiri menitik beratkan pada ketentraman batin dan keselamatan. Satu suruhan ya beginilah tradisi di Jawa. Kalau kalian lihat pohon di dekat Sendang Derajat tuh, itu udah lama banget, lama hidup ya, secara nggak langsung menandakan bahwa Sendang Derajat itu merupakan sumber kehidupan dari sekitarnya itu sendiri sih.
Boyem sana. Puncak. Jalur menuju puncak Gunung Lawu. Nah, kalau di Lawu sendiri, pendakian Satu Suro itu memang sudah menjadi tradisi ya untuk warga sekitar Gunung Lawu dari sejak zaman dahulu. Karena di Lawu itu terdapat sumber air yang kita kenal sebagai Sendang Derajat, yang sama mereka tuh dijadikan tempat sebagai cuci, ya kalau di dalam istilahnya cuci sabuk atau gaman kalau orang Jawa bilang. Makanya gak heran kalau di Satu Suro tuh daerah Merah Putih, pendakian di Lawu tuh selalu penuh. Banyak orang yang datang untuk berkunjung. Selain tujuan untuk mendaki, ya tujuannya untuk mengikuti tradisi itu juga. Dengan atau tidak adanya Satu Suro, Gunung Lawu tetap merupakan gunung yang menarik sih untuk dikunjungi. Jalur-jalurnya yang beragam, apalagi sekarang ditambah 2 jalur baru ya. Lalu juga dengan keberadaan warung-warung di sekitar puncaknya, dan terutama lautan awannya, menjadikan Lawu salah satu gunung yang harus kalian coba sih untuk didaki. Menarik, sangat menarik. Setelah perjalanan panjang 16:37. Sorry mas. Perjalanan panjang dari bawah. Beberapa tim ada yang gak kuat lagi, belum tidur, ada yang lanjut turun. This is very puncak gunung. View sore dari sisi sebelah, entahlah, pokoknya ke arah Cemoro Kandang ini. Sunset bray. Videoin bang. Dikit gue videoin. Gak nyesel datang sini sebentar. Langit biru. Into the blue sky. Ya nggak terasa udah sampai di ujung perjalanan. Kalau ada komen dan saran atau pendapat lain yang berbeda, ditunggu di kolom komentar. Dan jangan lupa, Bang Min selalu mengingetin untuk selalu membawa turun sampahmu kembali, dan juga selalu menjaga ketertiban dimanapun kalian berada. Hormati adat istiadat sekitarmu, saling tenggang rasa, dan jangan lupa selalu mendaki melalui pendaftaran resmi ya sob. Ingat, selalu bawa turun sampahmu kembali. Salam lestari, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.